Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih melanjutkan kajian surah Yunus, dimulai dari ayat 62 ya. 62. Ustaz Tarwin sudah rawuh? Belum rawuh? Ustaz Tarwin? Belum ada? Baik. Tadarus dipandu oleh Bapak Haji Ismail. Monggo silakan Pak Ismail. 3 ayat. Ya. Ayat 62, 63, 64. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allah. A'udzu billah. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah La khawfun alaihim la khawfun alaihim ولا هم يحزنون wala hum yahzanun. الذين آمنوا Alladzina amanu وكانوا يتقون wa kanu yattaqun. لهم البشرى في الحياة Walahum busra fil hayat الدنيا وفي الآخرة ad-dunya wa fil akhirah. لا تبديل لكلمات الله La tabdila li kalimatillah. ذلك هو الفوز العظيم. Dzalika huwal fawzul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tadarus kita. Semoga yang membaca, yang menirukan, kita semua dan keluarga jamaah kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu, selanjutnya kajian tarjamah dan tafsir ya. Sebelumnya mukadimah. Ayat kita pagi hari ini Bapak Ibu menjelaskan tentang siapakah waliullah itu. Apa judulnya? Siapakah waliullah itu? Kekasih Allah itu.
Atau juga bisa dibuat judul yang lain. Apa ciri-cirinya waliullah? Apakah ciri-cirinya kekasih Allah? Nah, Bapak Ibu, ini penting. Memang semuanya penting. Tapi untuk konteks kita ke-Indonesiaan, ya, apalagi Bapak Ibu, ya, golongan tertentu, ya, yang salah memahami, salah mengartikan, ya, siapa waliullah itu. Ada yang membatasi wali itu hanya sekian orang, kesannya nggak ada yang lain, ya, hanya wali Songotok. Berapa Pak? Ya, padahal mungkin nanti bisa 9, 10, 12, 100, 1000. Ya. Moga-moga kita setelah pengajian ini Bapak Ibu bisa dan terus berusaha mencari dan menjadi waliullah. Ya, kenapa tidak? Ya. Semoga kita semuanya yang ngaji hari ini setelah pulang nanti terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita sehingga benar-benar menjadi waliullah. Kenapa tidak? Nah, jadi selama ini banyak yang keliru, salah memahami siapa waliullah itu, kekasih Allah itu. Nah, Bapak ya. Yang kedua juga banyak yang keliru, ya, melihat tanda-tanda, ciri-ciri waliullah, para kekasih Allah. Bapak Ibu, yang selama ini kita dengar, waliullah itu apa ciri-cirinya? Kenapa Bu? Bisa terbang. Gitu Pak? Ya. Ada yang bisa jalan di atas air. Bapak Ibu. Yang gitu-gitu, ya. Takhayul khurafat. Bahkan yang tragis lagi Bapak Ibu, waliullah itu sudah halal semuanya. Gak ada yang haram. Sampai harus, maaf Bapak Ibu ya, bersentuhan dengan lawan jenis segala macam, ya, halal. Ini pasti salah dan fatal Pak Bambang. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, monggo hari ini kita akan cermati siapa waliullah itu dan apa ciri-cirinya. Ini penting. Ya. Sebelumnya Pak Bambang monggo dibaca terjemahannya, ya, untuk membantu pemahaman kita secara keseluruhan. Monggo Pak Bambang dibaca pelan-pelan, jelas. Silakan. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, Ya. dan mereka tidak bersedih hati. Mic-nya belum di maju pada. Sudah. Ya. Ulangi Pak Bambang. Ingatlah wali-wali Allah itu. Ingatlah. Nah, koma. Wali-wali Allah itu adalah Tidak ada rasa takut ya, pada mereka. Iya. Dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Lanjut. Yaitu orang-orang yang beriman Iya. dan senantiasa bertakwa. Iya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia, Masya Allah. dan di akhirat. Iya. Tidak ada korban bagi janji-janji Allah. Iya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Itu tadi Bapak Ibu terjemah ya. Saya ulang lagi terjemah kosakata biar memahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna sesungguhnya awliya
Aulia itu jamaknya wali. Kalau wali satu, banyak aulia. Sesungguhnya wali-wali Allah, aulia Allah adalah, ini sifatnya, la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Orangnya nggak pernah takut, Pak. Tentu kecuali pada Allah ya. Yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun. Tidak pula mereka-mereka itu bersedih. Berarti bahagia terus. Masya Allah. Wali, Pak. Ya. Nggak pernah takut, nggak pernah sedih, nggak pernah galau, selalu bahagia. Ya. Siapa mereka? Para waliullah itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang amanu, beriman dengan sebenar-benarnya iman. Setidaknya mengimani yang rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Itulah waliullah, orang yang beriman. Dan orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Juga sebenar-benarnya takwa. Dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Siapa waliullah, Bapak Ibu? Orang yang beriman dan bertakwa. Apa ciri-cirinya? Tadi yang pertama, tidak pernah takut. Yang kedua, tidak pernah sedih. Yang ketiga, lahumul busra. Bagi mereka, para kekasih Allah itu al-busra. Apa? Berita gembira. Di mana? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunianya ada kabar berita gembira yang baik, lebih-lebih di akhirat. Apa itu? Ya surga. Yang demikian itu kata Allah, la tabdila li kalimatillah. La tabdila, tidak ada tabdil, apa artinya? Perubahan, ganti. Apa yang tidak ada pergantian? Li kalimatillah. Ketetapan dan janji Allah. Setelah tadi janji Allah pada mereka para wali, kata tadi ketetapan Allah bagi mereka para wali. Dan itulah kata Allah, dzalikal fawzul wal fawzul azim. Kemenangan yang agung. Sudah agak jelas Bapak Ibu? Sudah agak jelas? Masih belum? Agak ya. Jamaah. Ini suara saya kenceng nggak? Kenceng ya? Kok kelihatannya kok mic-nya kurang? Nah, baik. Pertanyaannya adalah, siapakah wali Allah itu? Bapak Ibu, wali yang jamaknya aulia, ya, secara bahasa itu banyak maknanya. Secara apa? Bahasa, banyak maknanya, banyak terjemahannya. Ya. Wali bisa diartikan pelindung, penanggung jawab. Apa Bu, Pak? Pelindung, penanggung jawab, bahkan penguasa,
itu wali. Sehingga ada wali kota, wali kelas, wali murid, wali santri. Nah, kenapa? Yang melindungi, yang menjaga, ya, yang memelihara, yang menguasai. Wali kelas yang menguasai kelas. Wali kota, ya. Kalau waliul amri, ada waliul amri. Itu gelar untuk kepala negara. Waliul amri. Ya. Itu secara bahasa. Jadi wali sebagai subjek, isim fa'il. Bisa juga diartikan wali sebagai objek, maf'ul. Sebaliknya, bukan yang melindungi, tapi yang dilindungi. Bukan yang mengasihi, tapi yang dikasihi. Bukan yang menolong, tapi ditolong. Jadi wali artinya apa? Yang dilindungi, yang ditolong, yang dikasihi oleh siapa? Allah. Aulia Allah. Nah, itu secara bahasa. Secara bahasa Bapak Ibu ya. Sedangkan secara istilah Bapak Ibu, banyak definisi oleh para ulama Bapak Ibu ya. Yang dahulu, yang sekarang, bahkan tadi yang salah kaprah Bapak Ibu. Tapi Al-Quran menjelaskan siapa wali itu, apa definisinya wali itu. Tadi, yaitu orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Itulah waliullah. Orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ini definisi oleh siapa? Allah sendiri yang menciptakan. Allah sendiri yang memberi gelar kepada siapa? Para kekasihnya. Para kekasihnya. Nah, kita Bapak Ibu jamaah, kalau kita mendengar banyak pendapat ulama-ulama, ada ulama golongan sufi, ahli tasawuf, punya pengertiannya sendiri, ulama lain punya pengertian sendiri, maka kita kembali kepada apa yang didefinisikan oleh Allah. Mudah, singkat, padat. Siapa wali itu? Orang yang beriman dan yang bertakwa. Waliullah adalah orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah karena iman dan ketakwaannya. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, hari ini Bapak Ibu, agak melebar ya. Karena adanya beberapa fenomena yang keliru, bahkan menyimpang Bapak Ibu, jauh sekali. Ya. Sehingga harus dibedakan. Ada yang dikatakan waliullah, auliaullah, para kekasih Allah. Siapa mereka tadi? Yang beriman, yang bertakwa. Yang bukan beriman, bukan bertakwa, maka bisa dikatakan waliu syaiton. Apa? Iya. Aulia'u syaiton. Walinya setan. Yang dilindungi, yang disayangi, yang dipelihara oleh setan. Iya. Nah, itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Siapa? Dalam buku beliau sangat masyhur, sudah ada terjemahnya, Al-Farqu Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaiton. Al-Farqu, perbedaan. Baina, antara Auliya' Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman, dan Auliya' Syaiton, walinya setan. Ada bukunya Pak. Bagus terjemahnya. Ini bagi kita yang ingin menekuni, namanya ilmu perwalian. Kenapa Pak? Ya, betul Bapak Ibu.
Jangan sekedar ikut. Ya, pelajari dulu. Ini kalau kita yang mau belajar. Jangan sampai nanti kita anut grup yuk Bapak Ibu. Jamaah. Halo? Iuran. Apa? Rombongan. Kita mau ziarah. Kemana Pak? Ya tak? Wah, seneng sih Ibu. Apalagi pakai seragam ya, wah. Ya Pak ya. Kalau Bapak gak gitu semangat ya. Ibu-ibu seragam, wah. Masya Allah. Langsung adol babon, adol popon untuk sanggup. Masya Allah. Padahal Bapak maaf ya. Yang dikunjungi subhanallah. Ya. Mungkin ada juga yang termasuk kategori yang kedua. Ya toh? Kenapa? Ada yang ziarah ke sana. Mana? Pokoknya sana. Siapa itu? Itu ada yang mimpi katanya. Ada yang apa? Mimpi. Di situ ada kuburan. Itu banyak, Pak. Namanya kuburan Tiban. Lah itu? Kuburan apa? Lah ujuk-ujuk kok. Ya, kuburan apa? Tiban. Di situ katanya ada makom, ya, namanya wali anu, wali fulan, yang konon katanya bisa terbang tadi, ya. Bisa nyelam laut Pak Bambang. Masya Allah. Itu ada Bu Pak. Hati-hati itu. Ya tak? Hati-hati itu. Jadi karena ada pemahaman seperti itu Bapak Ibu, maka ada tadi buku yang tulis Al-Farqu Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Jelas ya? Kembali pada ayat Bapak Ibu. Allah mengingatkan, ala inna awliya Allah. Ketahuilah. Apa? Ingatlah. Ini yang ngerti siapa? Yang perintah siapa? Yang diperintah siapa? Kita. Jamaah pengajian. Wahai jamaah, Bapak, ketahuilah. Ingatlah. Ingat belum? Tahu belum? Apa itu? Belum diatur kok sudah. Apa yang kita tahu? Ini yang berikut ini. Inna auliya Allah. Suaranya kecil. Nah. Ya. Ketahuilah. Saya mau nyandar Pak kalau begini ya. Nah, ini bungkuk ya. Maaf Pak. Ya. Ketahuilah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah, nah, ini Allah Pak yang ketiga ya. Wahai jamaah, ketahuilah, ingatlah, jangan sampai lupa, ya. Bagi yang mau rombongan ziarah, mau sebutan siapa? Ya. Halo jamaah, ingatlah, berarti apa? Jangan lupa. Apalagi kita sudah mau rencana tadi, menziarah tadi itu. Ya. Sekarang ingat. Sesungguhnya waliullah itu, kekasih Allah itu, Pak, sebelum siapa mereka, ciri-cirinya dulu. Jelaskan. Apa ciri-cirinya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Subhanallah Bapak Ibu. Ini harus dipahami ya. Kok kenapa justru ciri-cirinya dulu yang didahulukan? Baru siapa? Mereka. Ada apa Bapak Ibu? Tadi karena pada umumnya kita hari ini keliru. Ya, keliru. Kenapa? Karena keliru melihat ciri-cirinya. Ya. Karena didahulukan. Ini loh waliullah. Apa cirinya? La khaufun alaihim. Orang yang tidak pernah takut. Takut apa Bapak Ibu? Ya. Takut karena hal-hal yang sifatnya keduniaan. Sifatnya apa? Keduniaan. Contoh Bapak Ibu ya.
Kabarnya tahun ini, tahun kapan Pak? 2023. Apa? Wah, keren nih Ibu. Jadi mengikuti. Akan ada krisis Pak. Masya Allah. Dari kemarin Pak Bu. Dari kemarin baru beritanya. Baru ada kabar Bapak Ibu. Ada krisis tahun 2023. Resah. Maaf ini Bapak Ibu yang nyinggung. Sangunya dikurangi. Sangu apa? Halo Pak? Sangu apa? Sangu pengajian. Ya. Tapi orang sana bukan orang sini Bapak Ibu. Ya. Betul. Nah, biasanya 100 kurangi 10. Jadi orang sana bukan orang sini Bapak. Segitunya. Belanjanya dikurangi Pak. Apa? Biasanya Bapak Ibu, halo Bu, seminggu berapa belanjanya? Nanti kok saja. Minggu maunya 500 lah umpamanya. Sekarang kurangi. Kenapa? Mau krisis. Takut sudah mulai sekarang Bapak Ibu, Masya Allah. Ya tak? Tawakalnya tidak ada. Ya. Takut dan takut. Ada kabar BBM naik sudah stres. Apa Pak? PLN naik sudah galau, stres. Ini biar real Bapak Ibu ya. Contoh-contohnya. Takut dan takut. Masya Allah. Alasan apa? Tidak ada tawakalnya. Tidak ada apa? Tawakalnya. Ikhtiar pasti harus. Tawakal juga sama harus. Waliullah Bapak Ibu, kekasih Allah, karena imannya kepada Allah tadi, syaratnya ya. Karena imannya, hidup matinya karena Allah. Betul? Seandainya pun terjadi apa-apa itu karena Allah juga takdirnya. Sudah ada. Ya tak? Sudah ada takdir semuanya Pak Bu. Sejak kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semuanya ini Pak. Sudah ada. Kemudian takut apa lagi Bapak Ibu? Tidak ada tak? Kenapa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pasrah Pak. Semua leh. Sehingga la khaufun alaihim. Sampai seandainya pun harus berangkat perang Pak. Bapak, berangkat apa? Medeni pola perang nih. Ya medeni lah Pak. Perang kok. Ya. Menghadapi musuh kok. Ya. Takut apa? Takut mati. Takut maaf Ibu, istrinya ditinggal jadi janda. Anaknya masih kecil. Usahanya belum mapan Pak. Takut Bapak Ibu. Akhirnya ya enggak berangkat. Padahal Bapak Ibu, saya sering matur, berapa banyak orang yang hari ini jadi veteran namanya Pak. Jadi apa? Padahal mereka kan perang toh. Ada veteran bahkan sampai dulu. Veteran 45 masih ada Pak Bu, Masya Allah. Padahal dikirim ke mana? Kalau kita Pak Bu, ke Irian Jaya dulu. Gitu. Dikirim ke Timur. Menghadapi Jepang, Londo Pak Bang. Nyatanya hidup. Betul enggak? Sementara yang duduk di rumah, di meja makan, meninggal. Bapak Ibu, hidup mati nggak ada urusannya dengan perang atau nggak perang. Gitu. Orang yang imannya kuat, termasuk pada takdir Bapak Ibu, la khaufun. Perang ya perang, berangkat. Jelas Bapak Ibu? Itu. Kenapa tidak ada takut? Karena
Wali itu amanu, beriman. Ya. Mengimani takdir Bapak Ibu, hidup matinya, maaf, selamat cilakanya, pilot makmur, sudah ada ketentuan semuanya. Sehingga tidak ada rasa takut. Takut apa Bapak Ibu? Takut meninggalkan keluarganya kayak apa, atau takut menghadapi kematiannya kayak apa? Tidak ada. Jemaah, orang yang menjadi wali Allah karena istiqomah di jalan Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut meninggalkan apa-apa, tidak pernah takut juga menghadapi apa-apa. Kenapa? Sudah ada kepastiannya. Ya, itulah kriteria yang pertama. Sehingga Bapak Ibu, ini konon kalau kita memperhatikan, subhanallah Bapak Ibu ya, ada orang solih, Masya Allah. Halo Pak, bahasa kita kan solih ya. Hidupnya Masya Allah. Bersahaja tapi Masya Allah. Dari sinar cahaya mukanya Pak Bu, ya, rasanya, ya. Apa Bu? Tadi tidak ada tanda-tanda cemas, takut, enggak ada. Santai Pak Bu, Masya Allah. Ya. Karena enggak takut apapun yang dihadapi dan apapun yang ditinggalkan, maka walahum yahzanun. Mereka juga tidak bersedih, alias selalu gembira. Yang pertama merasa aman sehingga enggak takut. Yang kedua terus gembira karena tidak ada yang menyusahkan. Kenapa? Karena imannya kepada Allah, percaya pada Allah dan yakin pada Allah, dan husnudzonnya kepada Allah. Apa? Iya. Bapak Ibu, kalau seorang itu beriman pada Allah dan berhusnudzon pada Allah, Pak Bu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa? Sedih. Sehingga dirinya merasa aman dan juga bahagia. Bapak Ibu, itulah ciri-cirinya siapa? Waliullah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jamaah, Bapak coba hari ini sambil diukur. Gak pernah sedih, gak pernah takut. Termasuk kita enggak ya? Pripun Pak? Bapak Bang? Ya. Hah? Ini kan terukur toh Bapak Ibu ya? Memang Bapak Ibu manusiawi. Halo? Manusia itu ya sedih ya, takut. Tapi enggak larut dalam kesedihan, itu loh Pak maksudnya. Tidak larut dalam apa? Ketakutan. Bapak Ibu iya. Nabi ketika ditinggalkan siapa? Siapa? Anaknya Al-Qasim. Siapa? Beliau nangis enggak? Berarti sedih enggak? Iya, itu manusiawi, tapi tidak larut dalam kesedihan. 40 dina ora metu omah itu enggak gitu. Gitu. Itu manusiawi. Ditinggalkan pasangannya, sedih, itu manusiawi. Tapi enggak larut dalam kesedihan. Bapak Ibu, konon kabarnya. Apa? Konon kabarnya, Pak. Ya. Maaf, yang meninggal suami atau istri ya? Ini contoh saja kok. Halo Pak. Oh suami ya. Suaminya meninggal Ibu. Ya. Rominggu ratus. Alasannya sedih. Masa berduka, ya Allah. Ya, kita Bu. Ini bukan waliullah Ibu. Ya tak? Larut dalam kesedihan, Pak. Sedih itu manusiawi. Nabi sedih, nangis. Kapan?
ketika tinggalkan oleh istrinya Khadijah. Bahkan namanya Amul Khuzni. Amul Khuzni. Tahun duka cita. Sedih, Pak. Tinggal istri. Halo, Pak? Apa? Tinggal istri. Sedih. Ya. Manusiawi. Lagi-lagi, tapi jangan larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam ketakutan, Pak. Masya Allah. Sama Bapak-Bapak. Konon kabarnya, ada orang ketakutan. Apa? Ketakutan. Ya Allah. Takut. Keluar rumah, takut. Ke jalan, takut. Kemana-mana, takut. Itu namanya orang yang larut dalam ketakutan. Bapak Ibu, waliullah, kekasih Allah, orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ada singa, Ustaz takut nggak? Ya takut lah. Lari nggak? Ya lari. Nah, itu ikhtiar Bapak Ibu. Jangan diartikan nanti kemudian Bapak Ibu, wali itu siapa? Sing iso nangkep macan Bapaknya. Karena ampuh Pak bahasa kita. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau ada singa lunak, ya, di hadapan orang tertentu, mungkin. Tapi bukan berarti kalau bisa melunak akan menjinakkan macan kemudian wali. Pawang iso. Ya Pak? Apalagi? Itu kalau ada sirkus, wah itu wali. Itu walinya macan. Bapak ya, siapa wali itu? Ciri-cirinya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, berikutnya, siapakah waliullah itu? Nah, ini jawabannya yang kedua. Dibaca ayatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jamaah, mudah toh? Singkat toh? Padat toh? Alhamdulillah. Kita semuanya orang beriman. Alhamdulillah. Iman itu apa? Ini kembali hadisnya kemarin Pak Dar. Kajian kita yang kedua di pondok. Mal iman itu apa? Antu'mina billah, mengimani Allah sebagai pencipta kita, Rob kita. Ya, pemelihara kita. Kita imani pula yang harus kita sembah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Itulah iman. Iman yang sebenar-benarnya, iman pada Allah. Mengimani Allah. Dengan iman yang sebenar-benarnya, iman. Sesungguh-sungguhnya, iman. Allah pencipta kita, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliullah ada orang yang beriman. Alladzina amanu. Pada siapa lagi? Malaikat. Pada Rasul. Kepada kitab-kitab. Kepada hari akhir. Kepada takdir. Bapak Ibu, orang beriman, orang yang mengimani takdir. Apa itu takdir? Ketetapan Allah. Kapan itu Bapak Ibu? Dulu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan jagat raya. Dulu ada takdir, namanya takdir azali. Takdir azali. Termasuk kita semua sudah ada. Akan lahir namanya Mustafa. Lahirnya di Demak. Halo? Kemudian hijrah ke Jogja. Ada semuanya. Mustafa dapat jodoh Aisyah.
punya anak namanya ada semuanya, Pak. Itu takdir kapan? Dulu azali. Takdir apa? Sudah. Ketika kita di alam rahim, di mana, Pak? Ya, alam rahim. Rahim ibu kita masih sudah ada takdir lagi. Ya. Itu hadisnya Bukhari Muslim juga sudah ada janin, kemudian ada takdir, termasuk as-sa'idun amsaqi. Umurnya atau ajalnya, ya, rizkinya, amal perbuatannya, ada semuanya, Pak. Sa'idun amsaqiyun. Dia termasuk orang yang beruntung bagi atau yang sebaliknya, ada semuanya, Pak, takdirnya itu. Ya. Hari ini ibu, bapak-bapak duduk bareng di Merican, ngaji surat Yunus, ayat 62, 63, 64, ada takdirnya semuanya. Hari ini ada juga yang takdir, hari ini Fulan bin Fulan gak berangkat ngaji, ada gak yang gak berangkat? Ada. Ibu juga ada takdirnya semuanya. Hari ini yang mungkin ada yang maaf Bapak Ibu mungkin sandung kerikil, kena parut, Ibu-ibu. Ada takdirnya semuanya Bapak Ibu. Hari ini rezekinya berapa? Ada semuanya. Kita mengimani apa? Takdir. Ya. Hari ini panas, hujan, ada semuanya, Pak. Itulah orang yang beriman. Alladzina amanu. Walilah orang yang beriman. Iman yang kamil, iman yang sempurna, iman yang utuh. Tidak iman yang parsial, Bapak Ibu. Kenapa? Ada orang imannya itu parsial. Termasuk mengimani Al-Quran. Ya toh? Imannya tergantung. Yang cocok, oh ini cocok nih aku iman. Yang gak cocok, itu iman yang parsialnya, Bapak. Ada yang gitu? Ada? Imannya cocok-cocokan? Ada? Orang mana? Ya Allah, Pak Bu. Itu bukan iman sebenar-benarnya, bukan. Termasuk mengimani semua perintah-perintah Allah. Apapun larangan Allah, diimani semuanya. Ya. Kalau sudah perintah Allah, larangan Allah, hanya dengan sami'na wa ata'na. Itulah iman yang sebenarnya iman. Ya. Kalau wali ukurannya keimanan, kalau wali adalah keimanan ukurannya, maka siapa walinya wali? Siapa, Pak? Siapa orang yang paling beriman? Ya pasti Nabi. Siapa, Pak? Nabi. Maka Nabi itu adalah imamul muttaqin. Imamul muttaqin. Imamnya orang yang bertakwa, siapa itu? Nabi. Bapak Ibu, makanya kok aneh. Walinya berapa? Mongso ngotok. Nabi Muhammad bukan wali. Apa Nabi? Ya Nabi itu ya wali. Nabi itu ya wali. Bahkan walinya wali tadi, Pak. Ya tak? Bapak Ibu hari ini, maaf ya, kita mengingatkan, walinya hanya 9 tok, 10 tok. Pada Bapak, Masya Allah. Nabi-nabi itu waliullah semuanya. Justru yang paling disayangi Allah. Sahabat Nabi, Bapak Ibu, waliullah semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya sahabat Nabi. Bahkan imam-imam, Imam Syafi'i, imam siapa lagi? Semuanya, Pak. Bapak Ibu, kenapa hari ini Bapak, wali itu hanya siapa? Maaf. Abdul Qadir Jalani. Halo? Ada enggak? Beliau wali betul. Iya, beliau orang soleh, Pak. Tapi bukan hanya beliau. Enggak hanya beliau. Bapak Ibu, ini golongan tasawuf ya. Wali itu hanya
imam tertentu. Syabdul Qadir Jailani, Junaid Al-Baghdadi, Al-Badawi. Allah alam siapa? Kalau beliau itu orang beriman, takwa ya wali, tapi bukan hanya mereka. Bapak Ibu. Sehingga nanti jangan sampai nanti wali itu siapa? Namanya Mustafa. Oh iya bagus Mustafa. Halo? Ada wali namanya siapa namanya? Pak? Ada wali namanya siapa contohnya? Bambang Haryadi. Kenapa Pak? Oh, Bambang kok? Wali kok Bambang? Lah wong Jawa kok? Darsono. Kenapa? Bukan namanya, tapi apa? Kriterianya. Kalau gitu Ibu, ada wali perempuan enggak? Contohnya? Ya. Bapak Ibu, ada wali perempuan, siapa namanya? Ada namanya itu yang di itu Robiah Adawiyah. Iya tak? Dia iya, kalau memang solihah wali. Di kriteria alladzina amanu, orang yang beriman. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan orang yang tadi bisa macam-macam. Ya. Ini yang tadi katakan salah. Wali itu siapa? Itu bisa mabur ya, wali. Padahal Bapak Ibu Masya Allah gak pernah mandi. Ya, gak pernah raup. Kenapa? Bisa mabur. Gak pernah kelihatan jembatan di Merican Pak. Di mana? Di Jogja. Kok gak ada jembatan? Jembatan di Mekah. Berarti kan bisa mabur. Ya tak? Bisa apa? Kenapa jembatannya di Mekah? Jam 1 di rumah loh, udah sampai rumah. Udah jembatan, oh sana itu baru jam 8 bro. Di mananya? Di Mekahnya tuh? Lah ya tuh. Masya Allah Pak. Ini bodohnya kuadrat Pak. Bodohnya apa? Kuadrat. Nah aku jembatan di Mekah, jam 1 udah di rumah, udah balik jembatan. Padahal di sana itu baru jam 8 pagi. Mekah. Bukan orang yang bisa mabur, yang bisa nyelam ke laut, enggak Bapak Ibu. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu ya tadi. Ada wali kok konon katanya Bapak Ibu, topo. Halo? Di mana? Topo, gua apa Ibu? Ini toponya di WC-nya ibu-ibu. Ada gitu ceritanya? Pernah dengar? Ada. Wali toponya di WC, ngintip orang mandi. Ini ada ceritanya loh Bu itu. Gak tahu ya? Udah gak salah cerita loh gitu, jelek soalnya. Puluhan tahun Pak ngintip itu. Katanya kok wali. Padahal orang itu nggak sholat nggak apa-apa. Jadi wali itu bukan yang aneh-aneh, Bu. Bukan yang aneh-aneh, bukan wali begitu. Ya. Kalau ada yang aneh, halo? Kalau ada yang apa? Yang aneh. Aneh itu artinya Bapak Ibu apa? Kalau Nabi itu namanya mukjizat. Ya toh? Kalau bukan Nabi namanya apa? Karomah. Kalau ada yang aneh, kita dengar Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Imam Ali. Siapa? Sahabat Ali Bapak Ibu. Ya. Ada keanehannya, Masya Allah. Ada keajaibannya. Apa itu Bapak Ibu? Itu pedangnya. Halo? Pedangnya. Celep. Di mana Pak? Halo Pak? Di Khaybar. Di kampung mana? Khaybar. Tarik makbrul, keluar airnya. Masya Allah. Bukan itu ukurannya. Karena Ali itulah orang beriman, itu keajaibannya namanya karomah. Iya. Jelas Bu? Jadi ukurannya bukan keajaiban, apakah pedangnya, apakah sarungnya, apakah serbanya Pak. Tapi apa? Karena keimanannya. Banyak Bapak keajaiban itu. Sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali.
Tapi bukan karena keajaibannya, tapi karena apa? Keimanannya. Kalau hari ini Bapak Ibu konon kabarnya, ini cerita-cerita Allah alam sawab. Dulu zaman Londo Pak, kapan Pak? Zaman Londo nyari, mana rumahnya Hasyim Asy'ari? Halo? Apa? Sudah dikepung Pak rumah beliau itu, konon kabarnya. Itu yang difilmkan Pak. Di mana? Film, ya. Kenapa saya nonton? Ustaz nonton toh? Iya. Jangan salah paham. Saya nonton itu dramanya anak-anak di pondok gitu Pak. Paham? Kemarin itu Pak ada lomba seni pondok itu. Anak-anak itu memperagakan cerita tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Cari. Mana rumah Hasyim Asy'ari? Kelihatan. Pada rumahnya di depannya, enggak ketok. Allah tutup mata mereka dengan tabir. Wali, iya. Tapi bukan karena itu, tapi karena keimanannya, karena kesolihannya. Karena kesolihannya. Jamaah, Khidir. Siapa? Ya. Perhatikan ceritanya? Itu Pak. Banyak keajaiban. Karena itunya bukan karena keimanannya. Wali itu alladzina amanu, orang yang beriman. Cukup iman tok? Belum. Tambah wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa Pak? Yang paling mudah sederhana definisinya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi waliullah itu orang yang melaksanakan perintah. Berarti kon sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya haji. Jamaah dengerin, kita semuanya jamaah pengajian, beriman enggak? Alhamdulillah. Sholat enggak? Puasa enggak? Zakat enggak? Haji enggak? Waliullah sudah. Halo Pak. Betul tak? Itu kan orang takwa. Itu baru yang wajib Pak. Baru apa yang? Ada perintah yang sunnah. Ya. Allah ngendika, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi perintahkan laksanakan. Yang Nabi larang tinggalkan. Bapak Ibu, ya. Berarti siapa wali yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi juga. Siapa yang wajib, ada yang sunnah. Nah, Nabi bersabda Bapak Ibu, afdalu ma iftarabtu alaihim. Ibadah yang paling afdal itulah yang diwajibkan. Apa? Yang diwajibkan. Berarti apa itu? Sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, zakatnya, hajinya, apalagi? Itu yang paling afdal, Pak. Sholat yang paling afdal ya sholat 5 waktu. Puasa ya Ramadan. Sedekah ya zakat. Haji yang sekali itu. Nah, wala yazalul abdu bin nawafil. Kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Allah perintah tahajud. Allah perintah tahajud enggak? Ayatnya. Nah, pintar Ibu. Wa minal laili. Nah, berarti itu perintah Allah. Nah, terus sunnah-sunnah diperintah Allah enggak? Perintah Allah enggak? Allah perintah. Kenapa? Allah yang dikatakan Nabi ikutilah. Itulah takwa Bapak Ibu. Itu apa? Takwa. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bahkan Pak Bu, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilaksanakan dan istiqomah. Jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Jemaah, jangankan yang apa? Yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Yang subhat pun ditinggalkan. Iya. Bapak Ibu, maaf.
Bagaimana hukumnya rokok? Makruh. Kira-kira ada wali ngerokok enggak? Wali murid Bapak Ibu itu. Hah? Wali kota itu wujud Bapak Ibu ya. Pak, ya. Wali masa makruh dilaksanakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Nabi itu ngendika ya, yang makan brambang, makan bawang putih, jangan mendekati pengajianku, jangan mendekati masjidku. Berarti gosok gigi dulu bersih baru ke masjid. Kenapa Pak? Itu tadi sunnahnya Rasul. Sunnahnya Rasul. Itulah takwa Allah. Jadi alladzina amanu wahum yattaqun. Orang wakanu yattaqun. Orang yang bertakwa. Bapak Ibu, hari ini saya cerita yang ada di masyarakat Bapak Ibu. Ada kon katanya ngakunya wali atau diwalikan. Apa? Diwalikan. Tamunya perempuan Pak Bu masuk plak plek salaman. Ada enggak itu? Di mana? Ini takwa enggak kira-kira? Kok ngerti? Lah iya melanggar agama tuh. Kenapa? Bersentuhan dengan lawan jenis. Kok wali Pak? Ini ada Pak gitu. Masya Allah. Diwalikan Pak. Apanya? Diakui sebagai apa? Wali. Rombongannya banyak perempuan. Plak plek. Bahkan nggak hanya salaman tangan, cepika-cepiki. Ibu. Kalau nggak tahu Ibu. Mbah Wali kok salaman? Saya nggak salaman. Itu apa? Itu kembang. Apa Bu? Katanya kembang. Mencium apa? Bunga. Kok begitu? Nah ini kan nggak lihat. Kita kan udah makrifat. Apa Pak? Apa namanya? Makrifat. Masya Allah. Kalau kita lihatnya itu perempuan dilihat. Kalau dia lihatnya apa? Kembang, mawar Pak. Makanya diciumin. Kembang. Itu katanya orang yang sudah makrifat. Apa Pak? Makrifat. Nah, inilah kebohongan Pak yang hari ini ada nyata. Itu bukan takwa Allah, itu justru melanggar syariat Allah. Jadi bukan wali Allah, tapi walinya ya dengan yang dikol saya enggak. Jadi siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jelas Pak Bu ya? Kalau gitu Bapak Ibu nanti kontrol pengajian bismillah. Kenapa? Ingin memperoleh meraih waliullah. Rasa kandak-kandak Ibu. Caranya apa? Tingkatkan keimanannya, tingkatkan ketakwaannya. Jelas Bu Pak? Jamaah. Ini untuk memotivasi. Ya. Untuk apa? Mendorong. Kata Nabi, ini hadis qudsi. Orang waliullah itu Masya Allah. Allah dalam penglihatannya. Allah dalam pendengarannya. Dalam langkah kakinya. Dalam tangannya. Nah, iya. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil. Kalau ada seorang hamba terus mendekat kepadaku dengan sunah-sunahnya, sampai apa Bu? Aku yang menjadi penglihatannya. Aku yang menjadi pendengarannya. Aku yang menjadi kekuatan fisiknya. Bahasa kitanya Bu alias weruh sadurunge winarah. Punya apa? Kecerdasan batin. Kecerdasan apa Pak? Hati, iya. Kenapa? Karena ketakwaannya, bukan karena bisikan syaitan. Ini beda loh Pak Bu. Kalau ada orang solih, Masya Allah, Alhamdulillah Pak Bu. Ini tazkiyah orang banyak. Kok kita datang kok ngendika, ana apa tole kok susah. Sudah tahu dia. Itu makrifat batinnya karena ketakwaannya Allah yang ngasih tahu. Tapi kalau orang itu nggak pernah raup, nggak pernah mandi, nggak pernah jumatan, orang giwangan ya, loh kok ngerti ya? Sido mantu kapan? Bedek Pak Bu. Alias apa? Paranormal. Itu syaitan yang membisikkan. Jelas Pak?
Ada yang gitu tuh? Orang datang dari bedek. Kenapa? Jangan dari rumah sudah niat. Mau ke sana ah. Kemana Bu? Hah? Dengan wong tua. Wong pinter. Ya. Kita sudah niat, Bu. Ada orang sudah niat mau ke sana. Setan makwur. Kirim WA. Setannya apa? Kirim WS, WA. Ya. Ini ada orang dari Merican mau datang. Assalamualaikum. Oh, Wong Merican. Oh. Kok ngerti yo? Setan sudah membisikkan, Pak. Kok setan aja? Kenapa? Dia bukan ahli ibadah, bukan orang yang bertakwa. Berarti paranormal, dukun, kahin, bolone setan. Jelas, Pak? Iya. Siapa yang wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ada dua tanda-tandanya. Pertama, enggak takut, tidak sedih. Yang ketiga, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kabar gembira bagi mereka para wali Allah. Di mana Pak Bu? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhiratnya. Berita gembira apa Bapak Ibu? Masya Allah. Walilah Bapak Ibu karena tadi kok selalu senang, selalu senyum, sumeleh, santai, gak kemerungsung. Apalagi setan enggak, Pak. Kenapa? Lahumul busra. Lahumul busra. Mbah, ini walinya orang tua Bu. Ini panggilnya Mbah tuh. Mbah, ya, ada kabar apa? Besok cabenya naik, nggak apa-apa. Aku sambal siji wis pedes. Kenapa? Itu Bu, enak tak Pak? Santai tak? Ya, ada kabar cabai harganya naik. Apa tanggapannya? Nggak apa-apa. Aku lombok sisi rantai. Happy nggak? Happy. Oh ibu-ibu, Apa lagi Pak? Pak, ada kabar. Apalagi kabarnya BBM naik. Malah ini rasa gak mobil. Rasa metu-metu. Pit bahaya sehat. Ya Bu. Lahumul busra. Selalu bahagia di dunianya. Masya Allah. Ya Bu. Iyalah. Kenapa? Semuanya ditanggapi dengan santai. Dengan sumeleh. Dengan pasrah. Masya Allah. Itulah kabar berita bagi para wali. Bapak. Masya Allah. Hanya Bapak Ibu. Wali yang paling wali tadi siapa? Nabi. Nabi itu Bapak Ibu. Sedo Yuswa 63 tahun. Berapa Bang? Ya Bapak Ibu. Rekmonya itu yang putih baru 20 helai. Ini tanda-tanda apa Pak? Beliau itu 63 tahun. Belum ubanan Bu. Mustafa 60 tahun. Putih kabeh. Tondo nak stres. Apa ya? Apa? Tondo apa? Bukan setelah Bu ya. Ya. Enggak kemerungsung lah Pak ya. Pak Bambang. Gitu? Nabi itu orangnya nyantai. Padahal tugasnya Masya Allah. Yang perang, yang mimpin umat Pak Masya Allah. Tapi santai dan santai. Ibu, Bapak, pernah nggak main-main dengan cucunya itu? Nabi itu Bapak Ibu, presiden Pak Masya Allah. Baca orang temannya itu Pak, kebu-kebuan dengan cucunya itu. Kuda-kudaan Pak. Gitu? Kuda-kudaan, Pak Dar. Nabi itu merangkang, ditumpai cucunya. Asik tuh? Apa artinya itu? Nyantai Pak, Masya Allah. Karena awet muda Pak. Apa? Awet muda. Dan kita Pak, Masya Allah tadi. Kemerungsungan. Ya. Itulah wali Allah. Lahumul busra fil hayatid dunya
di dunianya bahagia, 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 masya Allah. Pokoknya enak, enak dan enak tenan. Ya. Di dunia bahagia, apalagi di akhirnya wafil akhirah, jelas. Ya. Wali Allah di mana? Fil jannah, di surga, bahkan surga yang paling tinggi, Bapak, masya Allah. Bapak ya, itulah para wali Allah. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Moga-moga Pak Bu kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dzalikal fauzul azim. Yang seperti itulah orang-orang yang paling beruntung. Yang sangat agung. Ya Bapak Ibu, tidak ada keuntungan yang paling agung kecuali bahagia dunia dan akhirat. Ya Pak. Bapak Ibu, ada yang bahagia dunia toh, akhiratnya enggak. Ada enggak? Banyak Pak. Mereka Pak, kekayaannya Pak, 10 keturunan enggak habis. Tapi hanya dunia toh. Ya toh? Yang lain Pak Bu, akhirat toh lumayan. Dunianya kurang beruntung. Ini waliullah, dunianya bahagia, akhiratnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Luar biasa, Bu. Itulah waliullah. Waliullah. Karena Bapak Ibu, doa yang paling banyak dipanjatkan Nabi itu adalah doa Rabbana atina fid dunya. Hadisnya sahih. Bapak, Nabi yang paling banyak doanya adalah apa? Doa sapu jagat. Kita juga sama. Kenapa? Hanya isone kuwi tok soalnya. Beda. Itu Pak Bu. Ada doa Pak, ada doa kematian Rabbana atina fid dunya hasanah. Kelahiran Rabbana atina fid dunya hasanah. Syukuran Rabbana atina. Nah, padunya isanya hanya Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita, moga-moga ada manfaatnya ya. Kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu, siapa waliullah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Tidak pernah takut, tidak pernah susah, berarti aman dan bahagia. Dan bagi mereka kabar baik, berita baik, gembira di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam bishawab.